Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Kaum muslimin, jamaah muslimat Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita pagi ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala merupakan pertemuan yang terbaik dalam hidup kita. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan nikmat yang sangat banyak, terutama iman. Dan iman ini Bapak Ibu sekalian bukan iman yang kaleng-kaleng, bukan iman yang sembarangan, tetapi Allah jadikan iman itu sesuatu yang indah dalam hati kita. Misalnya seperti Allah Subhanahu wa taala informasikan dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada iman dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Syukur kita bukan hanya sekedar dapat iman, tetapi dalam waktu yang sama Allah tanamkan dalam diri kita, di dalam hati kita, kebencian kita terhadap lawan iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dalam waktu yang sama, alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan juga dalam hati kita kebencian kita terhadap kekufuran, terhadap kefasikan, dan terhadap kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan kepada kita dua nikmat yang besar. Satu, nikmat ditanamkannya iman dan dijadikannya iman itu indah dalam hati kita sehingga hati kita bersinar. Yang kedua, Allah tanamkan juga rasa benci. Ini merupakan kaidah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, bahwa cinta dan benci itu telah diatur secara sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang sempurna, yang terbaik, dalam hatinya bukan hanya cinta, tetapi juga ada rasa benci. Cuma Allah atur cinta yang sesungguhnya adalah mencintai iman, mencintai sesuatu yang diinginkan oleh Allah,
sekaligus orang yang beriman harus membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sekarang tidak boleh membenci, tidak boleh melakukan kebencian, itu bertentangan dengan ayat ini. Membenci itu boleh. Apa yang kita benci? 3: kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Kalau ada orang yang imannya bagus, rajin beribadah kepada Allah, tapi tidak ada rasa benci sedikit pun terhadap kekufuran, tidak ada rasa semangat untuk berada pada posisi berhadap-hadapan dengan kefasikan, dengan kemaksiatan, ini berbahaya. Ya, kadang kan istilah-istilah ini kan sekarang sering kali dikaburkan. Tidak boleh membenci. Yang tidak boleh membenci itu sama manusia, tidak boleh membenci terhadap orang yang berbeda. Tetapi kalau perbedaan itu berakibat kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, wajib umat Islam itu mendatangkan dalam dirinya rasa kebencian itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pagi ini sebagai pengantar, semoga Allah Subhanahu wa taala tunaikan juga janjinya kepada kita seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masaina fi dzulami ilal masajid bin nurit tammah yaumal qiyamah. Beri kabar gembiralah, kata Rasulullah, kepada orang-orang yang mau mondar-mandir, berjalan. Di sini awalnya masyain itu adalah berjalan kaki. Orang yang mau bolak-balik kepada masjid Allah di tengah kegelapan. Jadi Rasulullah mengatakan, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang mau bolak-balik dari rumahnya ke masjid dalam keadaan gelap. Apa kabar gembiranya? Bin nuri tamah yaumal qiyamah, yaitu dengan cahaya yang sangat sempurna di hari kiamat. Jadi ibu-ibu, kalau besok di akhirat mau terang, mau bercahaya yang sempurna, maka di dunia ini usahakan bergelap-gelapan. Apa maksud gelap-gelapan itu? Keluar dari rumah sebelum matahari terbit, datang ke masjid Allah. Kalau siapa di dunia ini menikmati terang, tidak pernah keluar dari rumahnya waktu gelap, maka di akhirat bisa jadi dia besok akan gelap. Tapi barang siapa yang di dunia ini mau tuh keluar rumah waktu gelap, insya Allah di akhirat nanti mereka akan dapat kesempatan untuk menikmati terangnya cahaya. Sama juga begini Bapak Ibu sekalian, siapa yang di dunia ini habis waktunya ke pasar, jalan-jalan ke mall, lalu tidak sempat beribadah kepada Allah, habis masanya untuk dunia saja, besok di akhirat dia tidak dapat masuk pasar. Pertanyaannya, ada pasar di akhirat? Ada pasar di akhirat, Pak? Jadi awas ibu-ibu, siapa yang di dunia ini sibuk ke pasar, besok pasar di akhirat dia tidak akan tempuh. Kalau orang itu tidak bisa nempuh pasar akhirat, berarti dia tidak masuk surga. Masa ada pasar di akhirat? Ada? Kalau ibu baca, yang paling mudah dilacak itu, kalau ibu baca buku Riyadhus Shalihin di laman-laman terakhir itu diriwayatkan bahwa inna fil jannati, sesungguhnya dalam surga itu ada pasar, dan pasar itu dibuka pada setiap hari Jumat. Pernah dengar ini? Pasar itu dibuka setiap hari Jumat, cuma tidak ada perdagangan seperti dunia, tidak ada jual beli, laki-laki datang ke situ, perempuan datang ke situ. Tapi akibatnya Bapak Ibu sekalian, pasar itu meniupkan udara yang apabila seorang laki-laki pergi ke pasar itu, pulangnya bertambah ganteng. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar di surga itu, pulangnya semakin cantik. Siapa yang mengganteng-gantengkan diri, mencantik-cantikkan diri di dunia, besok di akhirat gak sempat dia masuk pasar. Jadi ini kaidahnya begini Bu, siapa yang mau gelap di dunia, insya Allah di akhirat bisa terang. Siapa yang sibuk masuk pasar di dunia sehingga tak mampu beribadah lagi, besok di akhirat dia tidak akan
masuk pasar. Dan alhamdulillah pagi ini bisa kita nikmati itu semua. Semoga hadis Rasulullah tadi yang mengatakan basyiril masyaina itu dua saja, Pak. Kapan umat Islam itu bergelap-gelapan melaksanakan sholat jamaah? Yaitu dua, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Maka artinya siapa yang istiqomah untuk sholat isya dan sholat subuh di saat masih gelap, maka dia akan mendapat cahaya di hari kiamat nanti. Semoga semua yang menatap saya pagi ini, termasuk juga yang menunduk, matanya menunduk, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian pagi ini saya ingin cek, ada bawa handphone? Bapak Ibu ada bawa handphone? Ada. Kalau Bapak ada handphone, coba untuk sementara jangan dibuka media sosial dulu, jangan dibuka Facebook, jangan dibuka Instagram, jangan dibuka apa lagi? Macam-macam. Coba dibuka aplikasi Quran, yaitu dalam surah Al-An'am. Silakan Bapak Ibu buka dalam surah Al-An'am sebagai bahan kajian kita pagi ini, yaitu surat Al-An'am ayat 81. Sudah ketemu? Al-An'am 81. Kajian kita pagi ini Bapak Ibu sekalian membahas beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ayat ini apabila kita dalami, ini merupakan kaidah-kaidah, salah satu kaidah yang sangat penting sebagai bekal kita menghadapi perkembangan kekinian, menghadapi masalah-masalah yang dihadapi umat Islam pada hari ini. Ayat ini insya Allah kita selesaikan sampai ayat 90. Tapi mungkin tidak sempat habis semuanya, berapa sempat saja. Setelah itu nanti kita buka tanya jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Ini ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana mungkin saya akan takut terhadap semua sembahan-sembahan yang kamu jadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin saya bisa takut terhadap semua sekutu-sekutu yang engkau jadikan, yang engkau syirikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takhafuna annakum asyraktum billah, sementara kamu tidak takut mensyirikkan Allah, sementara kamu tidak takut mensekutukan Allah, di mana tidak diturunkan kepada kamu hujjah atau argumentasi atas kamu. Orang Arab, Pak, walaupun pandai bahasa Arab, tidak otomatis memahami Quran. Ya, orang Arab itu pandai bahasa Arab tapi tidak otomatis bisa memahami Quran, karena ayat Quran itu luar biasa sekali. Maka perlu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini kalau kita baca sepintas ini susah memahaminya. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana mungkin saya takut terhadap apa yang kamu sekutukan kepada Allah. Ayat ini Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita di dalam menghadapi kebenaran, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kemusyrikan. Dunia ini pasti ada dua pasangan, benar, salah, hak, batil, iman, fasik tadi. Pokoknya ada berlawanan. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak, yang benar di muka bumi ini atau yang salah? Yang menyimpang atau yang lurus? Berdasarkan sejarah panjang manusia, ternyata di muka bumi ini yang lebih banyak itu yang salah, yang menyimpang, yang batil daripada yang benar. Nah, biasanya
Kalau yang salah itu sudah banyak dan mereka bersatu padu, yang benar itu menjadi sedikit. Ketika yang benar itu sedikit dan yang salah itu banyak, mana yang merasa terancam? Ulangi, kalau ada yang salah itu banyak, yang batil itu banyak, sementara yang benar itu sedikit, siapa yang merasa terancam? Yang umumnya di tengah kebatilan yang sangat banyak, kezaliman yang meningkat, kesyirikan yang luar biasa, sehingga tauhid, kebenaran, al-haq itu menyempit, dan orang-orang yang berdiri di atas kebenaran itu merasa terancam oleh banyaknya kebatilan, dan itu normal, Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya orang yang benar itu enggak boleh merasa terancam. Maka Allah berikan cara berfikir kita, Allah masukkan cara berfikir ini kepada seorang muslim dan juga kepada para pejuang kebenaran yang di atasnya itu adalah para al-anbiya wal mursalin. Maka Allah kabarkan ini, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana mungkin saya akan takut terhadap semua sekutu-sekutu kamu yang kamu jadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kamu saja tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu mempersekutukannya. Paham kan? Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, maka di mana di antara dua kelompok ini yang paling aman? Mana sebetulnya yang paling aman? In kuntum ta'lamun, jika kamu betul-betul mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dalam surat ayat 81. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya dalam Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ini konsepnya. Tadi tanya, sebetulnya mana yang lebih aman, yang benar atau yang salah? Kenyataannya yang benar yang merasa terancam, yang salah merasa sewenang-wenang. Padahal kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang serius beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, bukan sekedar iman, tapi imannya itu tidak mereka campur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Talbis itu artinya disongkok, ditutup, ya. Tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, kezaliman. Kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Inilah sebetulnya orang-orang yang aman. Jadi sebetulnya yang aman itu adalah orang yang benar. Tetapi selama ini kenyataannya yang benar ini merasa terancam. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersabar sedikit kita lanjutkan, menarik sekali. Ini untuk posisi kita, di mana kita berdiri di saat rusaknya situasi. Dan ini adalah jalan para nabi. Buktinya apa? Dalam ayat 83 Allah katakan watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Cara berpikir dalam ayat 82 tadi, bahwa sebetulnya yang aman itu adalah orang yang benar di atas kebenaran. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, demikianlah sudah kami install dalam kepala dan hati Ibrahim ala qaumi. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Jadi Ibrahim itu yang pertama sekali dimasukkan oleh Allah dalam hati dan kepalanya, cara berpikirnya adalah, hai Ibrahim, walaupun yang benar itu sedikit, tetapi yang betul-betul aman itu sebetulnya yang benar walaupun sedikit. Apa reaksi Ibrahim ketika Allah install, Allah masukkan, Allah atainaha, kata Allah, setelah kami masukkan ke dalam pikiran Ibrahim bahwa yang benar itu adalah yang paling aman dan salah itu yang sebetulnya yang terancam, maka apa yang direaksi Ibrahim?
walaupun dia sendiri di atas kebenaran dan tengah masyarakatnya pada rusak, maka Ibrahim hancurkan simbol-simbol kerusakan itu dengan cara menghancurkan berhala-berhala, termasuk yang dibuat oleh bapaknya Azar. Ingat kan kisah itu? Sendiri Ibrahim, masyarakat semuanya rusak, sendiri Ibrahim di atas kebenaran. Tapi apa yang dilakukan Ibrahim? Merasa aman dia untuk meluruskan masyarakatnya sehingga dihancurkan berhala itu. Ketika berhala dihancurkan, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Orang rusak pada waktu itu memprotes Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan berhala-berhala ini? Takut enggak Ibrahim? Takut enggak dia? Sama sekali tidak. Karena Ibrahim sudah tahu, sudah diinstal oleh Allah bahwa sebetulnya aman itu kamu Ibrahim, bukan orang yang rusak. Nah, kenapa selama ini orang di atas kebenaran merasa terancam? Karena informasi Al-Quran ini belum kita seriusi. Pak Ibu sekalian, dalam memperjuangkan kebenaran, tauhid, kebenaran anti syirik, kebenaran keadilan, anti kezaliman, bukan berarti aman itu bukan tidak ada gangguan. Ya, menegakkan kebenaran itu bukan berarti tidak ada gangguan, tetapi aman di sini adalah cara pandang dalam hati kita. Rasulullah ketika hijrah ke Taif, Taif itu tahu ya, Rasulullah ketika hijrah ke Taif, beliau ketika mendapat gangguan di Makkah, setelah berdakwah meluruskan, memperbaiki masyarakat Makkah, ingin sedikit menghela napas panjang. Lalu teringat oleh beliau ada kampung keduanya namanya Taif, yang dulu waktu dia masih muda pernah ke sana dan masyarakatnya sangat baik. Lalu Rasulullah hijrah ke Taif. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah kita hijrah Taif? Justru ditolak, dilempari Rasulullah, berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif. Sebagai manusia biasa, secara fisik Rasulullah itu teraniaya, berdarah. Ketika beliau istirahat di suatu tempat, datanglah para malaikat menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, orang Taif ini enggak mau diperbaiki, padahal mereka salah. Mau enggak kamu saya angkat gunung ini, saya timpakan kepada masyarakat Taif yang sangat durhaka, bahkan menyakitimu itu, sehingga mereka diluluh lantakkan, dibinasakan." Apa kata Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam? "Wahai malaikat, jangan. Meskipun mereka hari ini menolak kebenaran, mereka kufur, tidak mau menerima Islam, jangan-jangan dari tulang sulbi mereka, anak cucu mereka besok beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Survei hari ini dan berapa tahun setelah kejadian itu, masyarakat Taif ternyata muslim. Coba bayangkan, ketika Rasulullah terdesak, ketika Rasul dianiaya, lalu ditawarkan sesuatu yang bisa membalas kesakitnya hatinya Rasulullah, apakah Rasulullah mau membalas? Tidak. Kenapa? Karena hati Rasulullah itu merasa aman, tidak merasa terancam. Orang biasanya melawan kalau merasa terancam. Inilah yang diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala ke hati para nabi Muhammad kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan inilah misi profetik, misi-misi kenabian yang Allah tunjukkan kepada manusia, bahwa pejuang kebenaran itu tidak mudah, tapi meskipun tidak mudah, mereka itu semuanya merasa aman di atas kebenaran. Ini sedikit contoh sedikit aja yang terkini. Saya baru pulang dari Perlis, ada salah satu kegiatan yang salah satunya pembicaranya adalah orang yang paling berbahaya menurut mainstream negaranya, itu Dr. Zakir Naik. Bahkan hari-hari terakhir beliau hanya berlama-lama di Malaysia sebab tidak aman pulang kampung. Ulama besar, ahli agama, tidak aman pulang kampung. Kenapa? Kalau beliau pulang kampung ke India, itu dia sayembarakan. Siapa yang bisa menghilangkan, membunuh kepala Zakir Naik ini, maka diberikan hadiah miliaran rupiah. Tapi ketika saya bergaul dengan beliau 3-4 hari, ini tidak kultus ya, ini wallah tidak ada untuk mengkultuskan seseorang. Ketika dia
meyakini atas jalan kebenaran, lalu ketika dia pulang kampung diancam kebenaran, sedikit pun gak ada saya lihat di mukanya itu rasa was-was. Walaupun hari-hari media dan orang juga mengancam dia, sedikit pun gak ada saya lihat bahwa dia ini ada rasa risau, rasa stres, gak ada. Padahal kematiannya itu selalu diintai oleh orang-orang yang tidak suka pada dia. Ini contoh yang ini, walaupun tidak mesti ayat ini untuk beliau, tapi contoh kalau orang-orang sudah merasa aman, walaupun dia sendiri, walaupun secara fisik itu terancam, insya Allah hatinya merasa aman. Inilah modal kita Bapak Ibu sekalian. Apalagi zaman sekarang ini, semakin hari kita semakin menyempit kebenaran itu, semakin meluas kebatilan. Semakin hari semakin tersudut rasanya orang yang berada di atas kebenaran, dan semakin luas medan-medan orang yang nih. Lihat saja sekarang Bapak Ibu sekalian, apa yang terkini di Pekanbaru nih. Saya berapa kali kalau keluar Pekanbaru, orang nanya, betul enggak LGBT itu banyak di Pekanbaru? Orang nanya itu aja sekarang. Dulu minyak, kalau kita keluar Riau, orang tanya minyak. Sekarang enggak, LGBT. Yang dasarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kampanyekan anti LGBT, justru diserang, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sehingga apa? Orang-orang yang berjuang di atas kebenaran ini merasa terancam. Banyak sekali contoh-contoh lagi. Menegakkan kalimat Allah, menegakkan cara Islam yang benar, menegakkan al-ma'ruf, yang ma'ruf sekarang sudah sangat sulit rasanya. Tetapi ternyata kalaupun sesak napas kita hari ini merasa menyempit ruang-ruang kebenaran, insya Allah Allah telah install kepada para nabi Allah cara menyikapinya sesuai dengan Al-An'am 81 dan seterusnya ini. Oke, lalu kita lanjutkan. Allah berikan install kepada Nabi Ibrahim, narfa'u darajatim man nasya. Dengan cara berfikir seperti itulah akhirnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang Dia inginkan. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Lanjut ayat berikutnya, ayat 84. Kalau tadi itu teorinya, sekarang 84 itu adalah modelnya. Model orang memperjuangkan kebenaran walaupun sedikit tapi merasa aman. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Dan hal yang sama juga telah kami install, yang telah kami sampaikan juga kepada Ibrahim itu, dan kami ajarkan juga kepada Ishak wa Yaqub. Mana yang lebih tua, Ishak dari Yaqub? Bapaknya pertama sekali ceritakan itu Ibrahim. Ibrahim itu punya anak namanya Ishak. Ishak itu punya anak dia Yakub. Hal yang sama juga sudah kami sampaikan ke Ibrahim, dan hal yang sama juga kami berikan kepada Ishak dan Yakub. Sudah berapa nama Nabi Rasul di situ pejuang kebenaran? 3, Ibrahim, Ishak, Yakub. Kullan hadaina, kedua orang ini kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh alaihissalam juga kami berikan hal yang sama sebelumnya. Kalau orang memperbaiki masyarakat, Pak, pejuang ini ada Ustaz Doni ya. Ya, orang memperbaiki masyarakat itu bukan nyaman, Pak. Orang melakukan memperbaiki itu tidak nyaman. Dan ketika kita menegakkan kebenaran, meluruskan umat ini, lalu ada reaksi dari umat, kita agak susah mendapat perlawanan dari umat. Kemana kita bertahan dan kemana kita minta perlindungan? Kalau ada orang menegakkan kebenaran, di luar dia dimaki-maki, dicaci maki, bahkan dipersekusi dan macam-macam, kemana mereka lari? Ke rumah. Kalau ada orang biasanya yang memperbaiki umat ini, kalau dia mendapat reaksi dari luar, dia pulang ke rumah. Kenapa? Rumah mereka lah tempat perlindungan bersama anak dan istri. Tapi bagaimana dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam? Di saat masyarakat membenci dia dan dia berharap pulang
untuk menenangkan jiwa, memenangkan batin dia bersama dan istrinya, justru anak dan istrinya inilah yang menjadi musuh-musuh terberatnya itu. Berat tidak menegakkan kebenaran itu. Bahkan kalau kita baca surat Hud diceritakan seorang bapak yang mengerti tugas mereka di muka bumi ini, yang memiliki misi memperbaiki, mencetak generasi yang terbaik. Ketika mereka membaca surat Hud, niscaya mereka menangis. Kenapa? Anak dan istri yang diharapkan bersama dia untuk terus mengembangkan kebenaran sebagai penopang kebenaran, justru mereka yang menjadi penentang. Tapi berubah kan Nuh? Tidak. Ini menunjukkan bahwa yang benar itu akan merasa aman. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Demikian juga hanya kepada keturunannya Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kesemua para nabi tersebut demikianlah kami balasi orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Ibu masih ingat urutan nabi dan rasul? Apa urutannya biasa yang dibuat oleh anak sekolah? Adam sampai kepada Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa dalam ayat yang ke-84 ini Allah tidak sebutkan para nabi itu sebagaimana yang dihafal oleh anak-anak kita itu? Tidak berurutan zamannya. Ini ada kaidah Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi Rasulullah Subhanahu wa taala sebut nama ini comot sini, comot sini, comot sini, akhirnya dikumpulkan menjadi 9 tambah 1 10 rasul secara tidak berurutan? Jawabannya adalah, kalau kita baca sejarah, pejuang-pejuang kebenaran ini memiliki karakter yang sama. Mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di tengah masyarakat mereka. Mereka memiliki kuasa. Mereka memiliki pengaruh yang sangat di dalam tengah masyarakatnya. Tapi meskipun mereka memiliki pengaruh, tetap mereka menjadi baik. Ini kaidah dalam pejuang kebenaran Bapak Ibu sekalian. Banyak orang berjuang kebenaran ketika dia susah, ketika belum diberikan pengaruh. Tapi kalau sudah diberikan kekuasaan, mohon maaf, dicicil oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit kewenangan, kekuasaan, bisa saja orang itu akan berubah. Nah, ini Allah sampaikan kepada kita, wahai pejuang kebenaran, pertama kamu merasa aman. Andaikan suatu saat Allah berikan kekuasaan padamu, harus juga kamu berada di atas kebenaran. Siapa contohnya? Itulah Ibrahim, itulah Ishak, itulah Yakub, itulah Nuh alaihissalam, itulah Daud, itulah Sulaiman, itulah Ayyub, itulah Yusuf, Musa dan Harun. Paham ya? Ini ciri-ciri orang yang benar. Selanjutnya, profil juga orang memperjuangkan kebenaran. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Adapun Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas kullum minas salihin. Para nabi ini semuanya lah orang-orang yang soleh. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah kumpulkan, kenapa Allah sebut nama 4 profil nabi ini, pejuang kebenaran ini, satu deretan yang sama, yaitu Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas? Ternyata mereka juga memiliki karakter yang sama. Mereka pejuang kebenaran, tapi hidup mereka zuhud, hidup mereka tidak punya kekuasaan, bahkan mereka dikejar-kejar sampai akhir hayatnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak mesti kebenaran itu melenggang, tidak mesti orang yang benar itu tidak ada ujian. Bahkan Nabi Zakaria dikejar, dibunuh. Ini menunjukkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga dikejar, bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita suatu saat, wahai manusia, suatu saat kebenaran akan dikejar orang. Kamu nggak boleh berubah pikiran meskipun mereka dikejar, meskipun pengusung kebenaran dibunuh. Kamu nggak boleh berubah pikiran bahwa yang benar itu adalah orang yang mengejar. Yang benar itu kamu nggak boleh menyatakan bahwa yang menang itu adalah yang menang sementara itu yang benar. Salah. Meskipun Zakaria dibunuh, Isa dikejar, tetap kebenaran hidup ada pada mereka. Apa kaidah yang keduanya? Pejuang kebenaran tidak semuanya berakhir dengan kekuasaan. Ada juga akhirnya mereka
berakhir dengan penderitaan. Sehingga apabila itu terjadi, sudah cukup bagi kita contohnya Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Jadi kalau ada orang penyusung kebenaran di zaman-zaman seperti apapun, disekap, nauzubillah, macam-macam, dipersekusi, itu biasa. Sebab dulu juga orang dipersekusi para nabi Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal alamin. Sementara itu ada lagi karakter ketiga, Ismail, Al-Yasa', Yunus dan Lut. Semua mereka kami berikan kelebihan, keutamaan dibandingkan yang lain di atas sekalian alam. Ini juga karakter yang sama. Kalau 10 nabi yang pertama itu karakternya adalah tokoh masyarakat yang punya kuasa. Lalu 4 nabi dan rasul yang kedua itu adalah orang-orang zuhud yang tidak punya kekuasaan, mereka dikejar-kejar. Lalu Allah ceritakan juga ada yang ketiga karakternya, Ismail dan kawan-kawan. Itu adalah kalau dalam bahasa sekarang disebut middle class, kelompok tengah. Kelompok tengah, dia tidak terlalu zuhud, tidak terlalu susah, tetapi juga tidak punya kekuasaan. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita harus istiqomah di atas kebenaran, karena kebenaran itu sudah dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh bagi kita sebagai kaidah kajian kita pagi ini, bahwa yang aman itu adalah orang yang benar meskipun mereka sedikit. Dalam ayat lain, lalu apa yang mesti kita buat sekarang ini? Apalagi menghadapi masalah-masalah. Tadi sampaikan ada LGBT. LGBT itu sebetulnya hasilnya saja, Pak. Ada yang lebih parah lagi daripada itu, yaitu liberalisme dan sekularisme. Semua itu berangkat dari situ. Dan mohon maaf, kita harus hati-hati, karena sekuler ini bisa saja mengambil dua bentuk. Pertama sekuler kiri, yang kedua sekuler kanan. Sekuler kiri itu adalah orang yang mencabut, menghilangkan agama dari kehidupan mereka. Jadi nggak boleh sebut Allah di ruang-ruang publik, nggak boleh ada orang menyatakan dirinya sebagai Muslim ketika memiliki kekuasaan. Atau dalam bahasa sekarang yang disalahgunakan, misalnya politik, identitas, macam-macam itu. Nggak boleh bawa Allah, nggak boleh bawa Islam, nggak boleh bawa agamamu, nggak boleh apapun ketika kamu masuk ruang-ruang publik. Sehingga antara agama, pendidikan harus dipisah. Dan inilah yang menyebabkan Mustafa Kemal Atatürk, Turki sekarang yang disebabkan oleh Mustafa Kemal Atatürk berjalan di atas sekularisme. Itu yang pertama, dan itu yang sangat berat sekali. Tapi gejala terakhir ini, ada juga sekularisme dalam bentuk baru, yaitu kalau istilah kita ini sekularisme kanan. Apa arti sekularisme kanan? Dan ini juga ancaman juga Bapak Ibu sekalian, yaitu justru mengeluarkan dunia dari sisi-sisi syariat. Kalau tadi mencampakkan agama dari dimensi keduniaan, kalau sekarang mencabut hubungan dunia dengan ilmu-ilmu syariah. Sehingga apa? Mereka hanya mau mendalami ilmu-ilmu syariat dan tidak sedikit pun peduli terhadap situasi dan kondisi perkembangan umat Islam. Bagi mereka hanya untuk mempelajari ilmu syariah, lalu dibuang hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau yang ini hanya mempelajari ilmu duniawi lalu membuang agama. Kedua ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini sangat berbahaya bagi masa depan umat Islam dan kaum muslimin di negeri kita ini. Bapak-Ibu sekalian, waktu sangat terbatas, kita tidak sempat membahas lagi, padahal di berikutnya itu apa dan bagaimana mesti kita lakukan untuk tetap istiqomah di atas kebenaran tersebut. Ada 3 modal yang diberikan oleh Allah dalam ayat-ayat berikutnya. Tapi insya Allah bisa dengan ustaz lain atau waktu yang lain, insya Allah kita lanjutkan itu. Yaitu modal kita adalah ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ini panjang nanti. Jadi intinya kaum muslimin yang berbahagia, sebagai penutup sebelum kita akhiri kajian kita pagi ini, sekedar contoh saja. Ini jangan terlalu mendalam, sebagai contoh saja. Tentang kebenaran dan kebatilan itu, Allah ciptakan 2 makhluk ikan. Satu lele, satu baung. Ini karena pagi-pagi saya cerita lele, satu baung. 2 karakter ikan ini berbeda, Pak. Apa karakter berbedanya?
Lele itu kalau dia bisa cepat besar, berkembang itu syaratnya apa? Lingkungannya seperti apa? Lele ini baru dia berkembang kalau lingkungannya rusak, kotor, bau. Semakin lingkungannya itu kotor, air sekitarnya itu berbau, maka dia akan tumbuh dengan benar. Rupanya ada orang baru dia bisa eksis kalau lingkungannya rusak. Ini yang pertama tadi nih. Sehingga apa? Dia tidak mau ingin memperbaiki keadaan. Sebab kalau memperbaiki keadaan justru dia semakin menyempit, tidak akan berkembang dengan baik. Sebaliknya ada lagi karakter baung. Baung ini baru bisa tumbuh berkembang kalau sportif, airnya jernih, suasana baik. Jangan-jangan ada juga karakter kita mengikuti karakter ini. Baru kita bisa berkembang kalau situasinya kotor. Sementara ketika situasi diubah, akhirnya kita tidak berkembang. Rata-rata Bapak Ibu sekalian, kenapa dulu Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk Azhar itu tidak menerima risalah Islam? Karena mereka diuntungkan oleh situasi kotor. Mereka diuntungkan oleh situasi syirik. Mereka diuntungkan oleh situasi yang enggak benar, sehingga disitulah mereka bisa eksis. Lalu ketika datang para nabi untuk menjelaskannya, pasti mereka tolak, karena itu justru merugikannya. Sementara kaum muslim yang benar, yang baik, hanya bisa berkembang ketika situasi baik, maka hari-hari mereka akan memperbaiki itu. Silakan kalau ada yang perlu kita persoalkan, dipertanyakan. Saya berikan waktu sebentar sebelum kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Cukup? Ya, silakan. Kondisi yang ada hari ini, Ustadz, pertama terkait dengan liberalisme, sekularisme. Nah, bagaimana kita hari ini, terutama di Pekanbaru ini tadi dengan konteks LGBT tadi, Ustadz, menangkar liberalisme dengan kearifan lokal, yang itu juga ketika kita tidak memahami secara utuh, secara komprehensif, bisa masuk kepada nanti ekstremis kanan, Ustaz. Nah, bagaimana kita menegakkan kearifan lokal tanpa lari ke ekstremis kanan, tapi kita bisa menghadapi atau menangkal liberalisme dan sekularisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menurut kaidah agama kita, menegakkan kebenaran, melawan kezaliman, itu bukan harus dilakukan dengan cara ekstrim. Tidak boleh mengganti kemungkaran dengan cara yang mungkar. Maka ikut saja misi Rasulullah SAW, dan apa yang menjadi tugas kita adalah kita tegakkan kebenaran sekuat tenaga kita. Jangan pernah berhenti, karena kebenaran itu nur, cahaya. Belum ada lagi sejarahnya Pak Ibu sekalian, gelap itu bisa mengalahkan cahaya. Sepanjang cahaya ini terang, nggak mungkin hukum alamnya. Kalau dia rujuk dalam Al-Quran, idza ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau benar-benar hak itu ditegakkan, maka yang batil itu akan hilang dengan sendirinya. Maka kebenaran itu ibarat cahaya, dan kebatilan itu ibarat gelap. Ada Pak cahaya itu dikalahkan oleh kegelapan? Enggak pernah Pak. Lalu tugas kita apa? Menerangkan cahaya. Ini kalau dibuang cahaya ini pasti gelap, tapi begitu datang cahaya maka terang. Maka tugas kita adalah, istilahnya dakwah amar ma'ruf itu adalah memanusiakan manusia, menggairahkan dakwah, menegakkan nur, memperbanyak orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran. Akhirnya apa? Secara hukum alam, insya Allah kebatilan itu akan menyempit. Kenapa kebatilan itu merajalela dahulu?
Karena hak menyempit. Kenapa musyrik itu menjadi-jadi tanah Arab? Karena tauhid hilang. Tapi begitu tauhid ditegakkan, panji-panji keislaman tegakkan, secara hukum alam kebatilan itu akan hilang. Ini teorinya begitu. Jadi kita perbaiki diri kita, dan ketika semua umat Islam serius di atas nur kebenaran ini insya Allah perlahan-lahan kebatilan akan hilang. Artinya kalau kebenarannya yang tidak kita bolo, ya, kebenarannya tidak kita angkat, otomatis secara otomatis gelap itu akan semakin menjadi-jadi. Jadi tugas kita ya seperti ini, memberikan pencerahan, memberikan kebaikan, dan tampilkan Islam itu secara proporsi yang benar. Kalau tidak justru untuk menghantam ekstrim kiri dengan ekstrim kanan, itu justru semuanya akan berakhir kepada ekstrim. Kemudian Bapak sekalian yang tadi bertanya juga, ada kaidah lagi yang untuk mengobati hati kita. Tadi kan Yahya dikejar-kejar, Isa dikejar. Saya selalu kutip ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini bagus sekali dalam surah An-Nisa 104. Kadang kalau kita sudah mulai jenuh, biasa ya manusia sudah jenuh, ingat ini. An-Nisa ayat 104. Ini yang selalu membuat kita lega. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu merasa lemah, merasa tidak bersemangat, merasa tidak bergairah menghadapi orang-orang yang enggak benar itu. Ini ayat-ayat tentang perang. Kenapa? Kata Allah, kenapa kita harus tetap bersemangat menegakkan kebenaran? In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian? Ketika orang salah itu, orang yang benar itu merasa tersakiti, ini ayat-ayat perang nih, sesungguhnya orang yang batil itu juga tersakiti. Dulu perang, orang muslim luka, orang kafir luka. Lukanya orang muslim itu sakit, bahkan sampai mati. Tetapi jangan sangka orang kafir itu juga luka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menggembirakan kita semua, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang-orang kafir itu juga merasa sakit, tapi ini yang diberikan Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Meskipun kalian luka, tetapi ada yang kalian harapkan yang tidak diharapkan oleh orang kafir. Maksudnya apa? Lukanya kita itu ada tujuan, sakitnya kita ada tujuan, perjuangan kita itu ada tujuan. Mereka juga berjuang. Jadi Bapak jangan salah, kebatilan juga ada pejuangnya, ada strateginya juga, ada suka dukanya juga. Tetapi suka duka kita itu ada tujuan, yaitu jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka sakit itu hanya semata-mata untuk dunia. Jadi intinya apa? Ketika kita tegakkan kebenaran itu susah. Tetapi orang menegak kebatilan itu juga susah Pak. Jangan disangka orang kebatilan itu enggak susah, enggak berpikir keras. Mereka juga berpikir, riset macam-macam. Tapi percayalah, ketika kita duka, ketika kita sakit, kita akan mengharapkan sesuatu dari Allah, dan mereka hanya mengharapkan dunia. Inilah yang membuat kita insya Allah senantiasa bersemangat walaupun terluka hari ini, tapi insya Allah ada sesuatu yang kita harapkan yang tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada pengusung kebatilan yang juga sakit atau juga luka. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita jelaskan pada pagi ini. Ada lagi yang lain? Kuatkan hati. Kuatkan hati Bapak Ibu sekalian. Karena Rasul itu yang tadi disebutkan, kuatkan hati itu namanya aman. Silakan jangan lupakan, bawa pulang ini Bapak Ibu sekalian. Surat Al-An'am ayat 83. Maaf, Al-An'am ayat 82. Silakan bawa pulang. Ulaika lahumul amnu. Hati-hati orang yang teguh seperti inilah sebetulnya yang paling aman dalam menghadapi kebatilan dan kemusyrikan, liberalisme dan sekularisme yang ada di tengah masyarakat kita. Saya ingin bicara panjang tentang sekularisme dan liberalisme ini Bapak Ibu sekalian. Ini betul-betul real di tengah masyarakat kita, dan ciri-ciri sekularisme itu hampir sama di muka bumi. Pertama, orang dijauhkan dari Allah. Yang kedua, simbol-simbol agama enggak terlalu penting, sehingga hanya simbol-simbol jalan tengah.
Padahal jalan tengah itu sebetulnya adalah langkah saja bagi mereka untuk menguasai umat Islam yang tidak lagi ada izzah dan ghirah beragama di tengah masyarakat kita. Saya juga punya bahan kajian lah tentang politik identitas. Betul kita tolak, tetapi kalau politik identitas itu jadikan alasan oleh orang untuk memperlemah bargaining position umat Islam, ini luar biasa sekali. Sehingga orang nggak tertarik lagi. Padahal kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani ana minal muslimin." Semangat untuk menyatakan diri bagian dari orang Islam. Demikian kajian kita, sudah habis waktunya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Cukup? Cukup, Pak? Baik, terima kasih. Semoga Allah bimbing kita dan senantiasa kita ditegakkan di atas kebenaran Allah walaupun sedikit, dan hati kita merasa aman di atas kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.